Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Senang sekali saya dapat menjumpai saudara semua meskipun masih lewat ibadah online kita. Ini adalah minggu keempat di bulan Agustus atau lebih tepatnya minggu ke-8 selama kita mengadakan ibadah online. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami tetap membutuhkan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami belajar hidup mentaatinya dalam hari-hari ke depan di sepanjang hidup kami. Bagimulah segala kemuliaan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, situasi memang sulit ya. Tapi kita tetap memerlukan perspektif atau cara pandang yang baik agar kita bisa tetap melihat kebaikan Tuhan dalam musim yang sulit ini. Biarlah kita tetap memiliki kepercayaan bahwa Allah masih turut bekerja dalam segala musim untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Pandemi masih belum berakhir. Bahkan beritanya juga makin semarak. Saya pikir menunggu normal seperti yang kita pernah tahu dahulu terasa tidak mungkin, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup ini. Satu-satunya yang bisa kontrol adalah perilaku kita sendiri. Saudara, kalau kita perhatikan sekarang ini, kelihatannya ada pandemi lain dari pandemi yang sesungguhnya. Orang marah begitu mudah. Orang kehilangan kendali atas perasaan dengan begitu cepat, tanpa pikir panjang lagi, dan mudah melampiaskan amarah kepada siapa saja. Kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada pintu komplek yang tertutup, pada tetangga, bahkan pada keluarga. Saudara, kalau saudara perhatikan, orang begitu mudah melampiaskannya. Anak bisa bunuh orang tua. Orang tua bisa membunuh anak. Kita dengar berita itu. Hal-hal yang tidak kita bayangkan dapat terjadi, sekarang bisa kejadian. Karena apa? Karena kemarahan. Orang sangat mudah tersakiti oleh apa saja. Dan akar permasalahan dari kemarahan adalah kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari sebuah hubungan. Kalau Yesus memilih mati untuk sebuah hubungan, yaitu agar kita bisa terhubung dengan Dia, dan kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan dan ingin meneladani Yesus, saya mau bertanya, apa yang berani kita buat untuk sebuah hubungan? Perhatikan pertumbuhan rohani saudara. Hubungan kita dengan Tuhan sekarang ini menjadi yang utama. Kita perlu mengerti tuntunan Tuhan, khususnya di musim sekarang ini. Amin. Perubahan demi perubahan terus terjadi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita yang harus berubah juga. Dalam hal apapun, tanda kedewasaan kita adalah apakah saudara menjadi lentur dan mampu menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Yang utama adalah apakah saudara dan saya mengenali diri kita sendiri. Saya perlu mengingatkan kembali, mari kita untuk jangan fokus pada kekurangan orang atau kekurangan pasanganmu. Fokuslah pada kekuatannya. Ketidakdewasaan membuat kita kehilangan gambar besar apa yang penting dalam hidup ini. Dan ini yang perlu saudara ingat, bahwa yang menghancurkan sebuah hubungan adalah ketidakdewasaan. Mari, ini waktunya saudara dan saya bangkit dalam hubungan untuk
menjadi dewasa. Di musim ini kita perlu menjaga hati kita masing-masing. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan kata jagalah. Jagalah menggunakan kata dalam bahasa Ibrani yaitu nasar, N-A-S-A-R. Jagalah punya arti yang pertama, kita menjadi penjaga hati kita. Bukankah kecenderungan kita sebagai orang percaya adalah kita membuat Tuhan sebagai penjaga segalanya? Tuhan jaga hati saya, jaga kerjaan saya, Tuhan jaga langkahku, Tuhan jaga keluargaku, Tuhan jaga suamiku, jaga istriku, Tuhan berkati semuanya. Semuanya kita minta Tuhan jaga. Tapi bagaimana kali ini firman Tuhan mengajarkan kita? Tuhan berkata, ambil tanggung jawabmu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini bilang, penjaga yang paling utama atas hati kita adalah kita sendiri. Arti kata nasar atau arti kata jagalah dalam ayat di Amsal 4 ayat 23, arti yang kedua adalah terbiasalah melakukan observasi, atau dalam bahasa yang kita sering dengar, introspeksilah akan diri sendiri. Jangan ahli dalam menilai orang lain. Bahasa Alkitabnya seperti ini. Jangan mudah melihat selumbar di mata orang lain, tapi lupa balok di mata sendiri. Jangan sampai kita tidak bisa melihat kekurangan diri kita, tapi mudah melihat kekurangan orang lain. Ini adalah hal yang jarang dilakukan oleh kita, yaitu mengobservasi dan menyelidiki apa yang ada dalam hati kita. Mari saya ingatkan dua hal di atas. Kitalah yang harus jadi satpam atas hati, atas pikiran dan kehendak kita. Dan kalau dalam ketiganya ini dapat kita kendalikan, kehidupan pasti akan terpancar. Hati kita adalah sumber dari keinginan dan keputusan. Semua hati yang dijaga dengan baik dan terbiasa diintrospeksi akan memancarkan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam waktu-waktu ke depan di masa pandemi ini, kita perlu melakukan ini, yaitu menjaga hati kita. Dengan menjaga hati, kita dapat berespon yang benar dan mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati saudara. Shalom, shalom, shalom.